Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya teman-teman. Hari ini aku mau membahas tentang pacaran gitu. Boleh dari kalian komen di bawah gitu ya, punya pengalaman apa sih yang menarik tentang pacaran gitu. Siapa tahu lagi berkeluh kesah terus ada yang jawab gitu ya. Mungkin subscriberku yang lain yang jawab gitu. Tapi buat kalian yang mau curhat, boleh langsung ke email yang ada di bawah. Dibaca ya teman-teman emailnya. Ada yang email yang khusus untuk kerjaan, ada email yang emang khusus untuk curhatan kalian. Jadi kalau kalian emailnya salah, nggak akan dijawab dan nggak akan direspon ya. Apalagi kalau kalian email cerita-ceritanya tuh sudah pernah tak sampein, itu nggak akan direspon. Jadi buat kalian jangan malas untuk nge-scroll videoku, karena udah banyak orang yang ceritanya tak respon gitu ya. Nggak jarang aku ngasih apa sih namanya, saran. Nggak jarang aku ngasih saran juga, nggak cuma nanggepin atau nggak cuma dengerin aja. Jadi boleh di scroll di bawah. Aku hanya akan menanggapi cerita-cerita yang belum pernah aku tanggepin sebelumnya. Jadi nggak double-double, nggak numpuk-numpuk, nggak ceritanya nggak itu lagi gitu ya. Karena kalau soal pacaran tuh emang banyak banget yang curhat. Entah cuman sekedar kayak, mbak kok pacarku curigaan, cuman sekedar gitu doang tuh mereka bingung gitu ya. Kalau kalian cuman sekedar kenapa pacarku curigaan kalian bingung, ngapain pacaran anjing, goblok. Mbak aku pacaran nih tapi pacarku kok jarang bales chat. Iya mungkin kamu bukan pacarnya, kamu cuman halu aja, ngerti nggak? Seenteng itu ngapain harus dicurhatin gitu loh. Kecuali kamu curhat kayak, mbak pacarku kok selingkuh terus ya mbak, tapi kok aku maafin terus berarti gue yang goblok. Jadi tolonglah kalau kalian pacaran harus yang mentalnya tuh siap juga gitu loh. Harus yang kalian nggak banyak masalah, ngerti nggak? Kalau kalian banyak masalah tapi memutuskan untuk pacaran, wah gendeng gue. Sama aja kalau kalian masak telur ceplok, sing sejine masak oseng-oseng kangkung, wes loro karo mlaku kabeh ya, nggak ada yang jadi, nggak ada yang enak gitu teman-teman. Jadi hari ini aku mau membacain pengalaman seseorang tentang pacaran. Kejadian ini nggak hanya lucu tapi gila, membuat saya geli dan menyesal pernah melakukannya. Ya pasti banyak di sini yang tiba-tiba, aku nyesel banget mbak pernah ngelakuin itu, aku nyesel banget mbak kemakan sama rayuannya. Basi, kalau kata Zara ya, basi itu kalian ngomong-ngomong kayak gitu. Awalnya tuh aku nggak mau mbak, itu aku sering banget tuh denger ya. Awalnya tuh aku nggak tergoda mbak sama rayuannya, walaupun aku udah sering diajak berkali-kali. Tapi nggak tahu kenapa yang ini tuh beda mbak, kok aku mau. Padahal yang dilakukan cowok sama waktu ngerayu kamu tuh, ngerti nggak? Kejadian ini sekitar 2 tahun lalu dan pas di bulan suci Ramadan. Pacar saya mengajak saya untuk jalan-jalan sore atau ngabuburit, sekalian buka puasa di luar. Karena dia yang memang sibuk kerja dan jadi jarang ketemu, saya langsung senang dan mengiyakan ajakannya. Lalu pergilah kami ke suatu tempat wisata yang memang sangat alami dan sejuk. Aku selalu minta ke tempat yang buat suasana hati dan pikiran jadi lebih tenang, nggak seperti hiruk-pikuk di mal-mal. Oke. Seketika sampai di lokasi wisata tersebut, ya kami berdua biasa jalan-jalan melihat indahnya alam seperti yang dilakukan para pasangan yang ada di situ. Hingga waktu berbuka puasa tiba, kami berdua minum lalu melanjutkan sholat maghrib. Cerita awalnya masih aman ya, masih sesuai aturan agama gitu. Setelah selesai makan, minum dan sholat, aku lalu bilang, bejan ngundangnya Beb, Beb yuk pulang, nanti dimarahin mama kemalaman pulangnya. Dia nggak mengiyakan jawabanku, malah bilang, bentar dulu ke situ dulu ya, bentar. Nah, tanda-tanda nih. Dia menarikku ke salah satu gazebo yang ada di tempat wisata tersebut, tetapi di belakangnya memang waktu itu keadaan sepi dan tidak ada wisatawan yang lewat. Dia lalu memeluk dan mencium bibirku. Ya kami memang sudah biasa melakukan hal itu, tapi tidak di alam dan tempat umum. Baru kali itu aja waktu kami berjumpa di situ pun lama. Aku sudah mengajak dia lekas pergi dari tempat itu karena takut ada orang yang lihat. Tapi dia nggak menggubris dan masih lanjut menciummu, katanya kangen. Dan tiba-tiba saja dari balik dinding gazebo ada satu orang yang langsung grebek kami berdua. Lalu dia bilang, oh bahasa Sunda guys, ayo. Ngomongnya piye Jal? Karena naon maneh. Oh lagi ngapain kamu gitu. Ayo lagi apa kamu? Di situ kami berdua langsung bergegas berdiri dan untungnya kami tidak melakukan hal lebih dari sekedar ciuman. Kenapa dia bisa tahu bahwa kami ada di belakang gazebo itu? Karena motor pacarku ada di gazebo depan dan 2 helm tapi nggak ada orangnya. Neng cedak omahku akeh guys. Mancing itu. Enggak oh. Itu beneran mancing. Hah? Mancing apa? Mancing sperma. Di situ aku panik dan takut karena aku takut diarak tanpa busana seperti orang-orang yang ketahuan berbuat seperti itu dengan bukan muhrimnya. Pacarku dan si pria itu menyelesaikan masalah itu, aku hanya diam saja karena aku takut banget. Ini percakapannya.
Sok ayeuna. Ya, ini bahasa Sunda semua nih kok. Sini. Sini bacain aja cepet. Sok ayeuna duaan ngilu jeung aing ka polseknya da jelema nu berbuat salah kudu aya pertanggungjawabanna. Artinya? Udah sekarang kalian berdua ikut saya ke polsek soalnya orang yang buat salah harus ada pertanggungjawabannya. Oke, terus pacarnya jawab. Punten ulah atuh ieu abi hilaf. Artinya? Maaf apa tadi? Ulah atuh. Maaf jangan dong. Saya hilaf. Oh, iya tuh saya. Ini saya hilaf. Ini saya hilaf. Terus? Nya kudu kumaha tuh ditasa maneh ngalakukeun di tempat kos gitu. Ya harus gimana dong? Suruh siapa kamu ngelakuin di tempat kayak gitu? Terus pacarnya jawab. Ya punten pisan gitu. Artinya? Iya maaf banget. Oke, terima kasih. Dan percakapan mereka berdua intinya hanya itu aja. Dan si pria tersebut malah membolak-balikkan percakapan itu. Dia bilang ingin membawa kami berdua ke Polres. Wow. Aku barusan dapat SMS, selamat nomor Anda mendapatkan cek 155 juta. Lalu ke kantor desa, lalu ke rumah Pak RW. Nah di situ saya mulai curiga nih orang mabuk, gak bener. Kotomi? Ya sok ayeuna haya nyam. Ini aku nggak tahu nih kok bacanya gimana. Nyasok ayeuna hayangna kumaha? Ya udah sekarang maunya gimana? Terus pacarnya jawab. Nyata sok hayang sabaraha abi insyaallah ya udah. Ya udah mau berapa? Insyaallah saya ada. Terus orangnya jawab. Yo naon sia ngomong gitu? Aing mah teu butuh di soko-soko kos gitu. Ngapain kamu ngomong gitu? Saya nggak butuh di soko-soko kayak gitu. Oke. Amit ya. Dari sini pacar saya sudah tahu sebenarnya dia mau uang, tapi seolah-olah nggak mau nerima, tapi ingin uang itu. Di sini saya geli ketawa dalam hati. Lalu pacar saya bilang, silakan bawa helm saya itu kalau dijual mahal. Dan ini yang membuat saya geli. Pacar saya malah nawarin helmnya. Habis ditawarin uang nggak mau, jadi dikasih helm buat dijual. Dan setelah pacar saya berunding akhirnya deal. Pacar saya memberikan 300.000 ke pria tersebut lalu selesai dan kami pulang. Sesampainya di rumah, dia minta maaf padaku karena telah melakukan hal konyol. Saat kejadian itu, pacar saya tidak khawatir soal uang yang dikasih. Dia hanya khawatir terjadi apa-apa pada saya. Sebenarnya kalaupun kami akan dibawa ke polsek pun, dia tidak memiliki bukti apa-apa. Makanya dia tidak berani membawa kami. Cuman karena ini sudah panik, jadi ya udah nggak usah diambil ribet. Semenjak kejadian tersebut, saya dan pacar saya tidak pernah melakukan hal itu lagi dan trauma. Oke, baiklah. Begini loh teman-teman. Manusia itu sange wajar, Davi pun sangean. Dia masih coli tiap hari ya kan. Riko juga termasuk, minimal 3 hari sekali. 2 hari sekali. 2 kali sehari. Ya pokoknya mereka berdua colinan lah. Aku pun sebagai cewek tuh juga tetap ada hasrat ingin main gitu ya. El pun juga sebagai cewek juga ada hasrat pengen main. Ade pun walaupun cilik-cilik ya tetap Awi juga sama gitu loh. Semua orang, Mbak Kesi pun sama. Waungku jaannya lo ngacengan. Semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu punya nafsu. Tapi gini, gimana cara kita mengontrol nafsu kita dan mengalihkan ke hal yang lebih positif? Contoh ya, aku kadang jengkel deh, utekmu kok rak dinggo ngono lho. Kenapa dipakainya tuh untuk hal-hal yang nyolong piye ya carane, nyolong helm piye ya? Kita wedok iki enak ki nyedak ini piye? Kenapa kok dipakai ke hal-hal seperti itu gitu loh? Kalau sampai hypersex itu udah kelainan. Ya, itu kalian harus konsultasi. Pokoknya kalau udah over dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu berarti udah over, udah harus ke tenaga profesional. Tapi kalau cuman masih santai-santai aja kayak gini kecolongan, kalian bisa ngatur itu dengan cara apa? Misal, menghindari hal-hal visual yang bisa memicu kalian untuk melakukan hal-hal negatif. Kayak misal, tadi mungkin masnya ini ngelihat, wah gazebo sepi ki. Terus lihat kanan kiri, wah gak ada orang, sikat ah. Ya berarti hindari ke tempat-tempat yang buat kayak berdua-duaan gitu loh. Kayak misal kalian, sayang aku mau vacation kemana? Ke hutan rimba. Kayak gitu tuh jangan. Sayang aku mau vacation kemana? Ke hotel, irak mungkin gitu loh. Jangan picu dirimu ke hal-hal yang bikin kamu tuh jadi sange, ngerti nggak? Coba sayang yuk rekreasi, ngapain? Olahraga, ojo renang. Karena di dalam air itu berbahaya, ya kan? Cedak rak ngerti neng jero banyu ngapain, jebol tangannya mlebu cawet, ya kan rak ono sing ngerti. Kalau kalian mau rekreasi coba yuk main badminton, sing kalah misal ngeresiki WC omah, misal kayak gitu. Kayak banyak hal positif, apalagi PPKM kayak gini tuh waktu luang kalian tuh dimanfaatkan gitu loh. Suwung ki ngapain ya? Ya wis yuk ngeresiki dapur.
hei suwung ki ngapain ya yus ngeresi igot ngarep omah. Kayak ngono-ngono loh, ngerti gak sih? Jangan selalu fokus kalian itu ke seks, jangan selalu fokus kalian itu ke nafsu gitu loh. Hei suwung ki ngapain yuk merawat diri, ngapain kayak green bath, bersihin muka, bersihin daki sikil muka palen ngono lho. Ngeresi kelekmu boloten ngasih ono garis-garise, gitokmu ono garis-garise kan gila nih. Ya, buat kalian nih cowok-cowok yang selalu ngajakin pacarnya yang nggak bisa ngontrol nafsunya, cara ngontrol nafsu kalian tuh ada 2 cara nih menurutku. Pertama, cowok itu terangsang ketika melihat bokep. Kedua, cowok itu terangsang melihat lawan jenis. Nah, yang melihat lawan jenis itu bisa lawan jenis aja, cuman ada bentuk wanita doang dia terangsang kayak Davi, atau melihat wanita yang pakai baju ketat kayak Rico. Ya ngerti nggak? Atau misal contohnya kayak harus spesifik, melihat lawan jenis atau partnernya adalah enak-enak, bentukannya harus sesuai sama kriterianya, baru dia terangsang. Nah, hindari hal-hal itu, ngerti nggak? Contohnya kayak misal, Mbak, kamu bahas seks-seks, apakah kamu sangean? Enggak. Aku kadang nafsu nih kayak pengen, terus tiba-tiba hitungan detik kayak, apa sih? Tiba-tiba kayak gitu ya, emang agak aneh. Tapi nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Menurutku ini bagus, menurutku aku seperti ini tuh bagus gitu. Jadi nggak sangean, gampang meteng juga gitu ya. Jadi besok kalau aku udah nikah tuh ngatur uangnya tuh enak gitu loh. Nggak berojolan kok pitik. Nah, di sini tuh banyak cowok-cowok yang bisa menjadi contoh. Contohnya kayak Davi. Davi tuh kan nanti kalau misalnya nikah mesti anaknya akeh. Atau bojone kudu kabeh, nek ora brojol. Banyak cerita kayak gitu ya teman-teman. Jadi semoga kalian semua di luar sana bisa mengontrol diri kalian sendiri sebelum kalian punya pasangan dan membantu dia mengontrol hawa nafsunya juga gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama mengontrol. Endingnya pun kalau kita dikasih jodoh sama Tuhan tuh pasti saling melengkapi gitu ya. Yang kalian misal cowoknya doyan makan, ceweknya mungkin nggak begitu. Cowoknya sangean, ceweknya mungkin enggak gitu ya. Pasti dikasih dikasih pelengkap gitu ya. Dan di dalam hubungan itu selalu jaga komunikasi yang baik. Jadi seenggaknya kalian pun berbeda itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadinya nggak berantem, jadinya nggak nyari kesenangan di luar pernikahan kalian gitu loh. Ngerti nggak Wijen? Mario tegang banget ya aku. Gitu aja konten kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian. See you in the next video. Bye.